Ya, informasi lain untuk Anda pemirsa, Presiden Joko Widodo ini juga sempat menanggapi hal yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu munculnya petisi bulak sumur yang dibuat oleh Sivitas Akademi Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen dan juga mahasiswa ya. Jokowi juga sempat mengatakan petisi bulak sumur adalah hak demokrasi. Presiden Joko Widodo tak banyak bicara menanggapi munculnya petisi bulak sumur Sivitas Akademika UGM ini, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan petisi itu adalah sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Sebelumnya, Sivitas Akademika UGM membacakan petisi bulak sumur di Balairung UGM pada 31 Januari kemarin, di mana dibacakan oleh Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, yang merupakan hasil dialog dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sudah keluar dari prinsip-prinsip dan juga moral demokrasi. Selain itu, Sivitas Akademika UGM ini juga menyoroti ya mengenai kondisi demokrasi saat ini. Mungkin tanggapan soal petisi bulak sumur seperti apa, Pak? Tanggapan petisi bulak sumur, Pak? Ya, itu hak demokrasi. Ya. Ya, mengenai kondisi demokrasi yang sempat disampaikan atau disoroti oleh Sivitas Akademika, kita akan langsung bahasnya. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Prof. Kunchoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, membaca petisi bulak sumur. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Kunchoro. Selamat pagi, Mbak Maria, Mbak Vita. Selamat pagi semuanya. Ya. Mas Noel ketemu lagi. Oke. Ya, selain Prof. Kunchoro, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi Mania dan Prabowo Mania 08. Selamat pagi. Bang Noel, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria dan Vita. Oke, tidak hanya 2 orang narasumber ini, kita juga di studio sudah kedatangan dari Mas Hadi Praetno selaku analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Hadi. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Vita. Selamat pagi, Maria. Ya, ini mungkin kita mau ke Prof. Kunchoro terlebih dahulu ya, yang kemarin menyampaikan ada beberapa poin yang disoroti mengenai kondisi demokrasi saat ini. Itu seperti apa, Prof. Kunchoro? Jadi mohon apa yang kami sampaikan petisi itu jangan dianggap sebagai sebuah perlawanan. Tetapi ini sebuah ungkapan kasih sebagai insan alma mater. Kenapa demikian? Ini adalah wujud cinta kasih kami kepada UGM, wujud cinta kasih kami kepada Indonesia, wujud cinta kasih kami kepada alma mater. Saya dengan Pak Jokowi itu saudara sekandung, dengan alma mater, mater itu ibu kita adalah UGM. Kita mengingatkan 2 hal. 1, agar Pak Jokowi itu kembali menjalankan nilai-nilai keUGM-an. Dan yang kedua adalah kembali kepada demokrasi Pancasila. Itu dengan kasih. Jadi kita tidak rasa benci, tidak ada kami bukan partisan kelompok partai ini, tidak. Dosen dilarang berpolitik, dilarang artinya berpolitik praktis. Sehingga kalau ada tuduhan-tuduhan yang ada kepentingan-kepentingan itu saya kira jauh dari itu. Ya, Prof. Kunchoro, kita tahu bersama kan Presiden Joko Widodo ini kan juga menjadi insan UGM, salah satu alumni UGM yang juga dibanggakan ya oleh seluruh UGM juga beberapa waktu terakhir ini. Dan juga sempat memberikan respon juga terkait dengan petisi ini bahwa ini merupakan hak demokrasi. Respon UGM seperti apa? Dalam hal ini Anda, silahkan, Prof. Begini, Mbak. UGM mengingatkan Pak Jokowi itu bukannya sekali ini. Minimal ada 3 yang telah dilakukan. Yang pertama dalam bulan Oktober, kita sudah melakukan kegiatan pemikiran bulak sumur yang kita melakukan seminar tentang budaya malu yang pada waktu itu mensikapi apa yang terjadi dengan MK. Yang kedua, Mas Gibran menyebut sebagai alumni predikat pada Pak Jokowi. Itu sudah semuanya. Dan karena tidak dengar semuanya, ini kita sampaikan. Sekarang semuanya terserah pada Pak Jokowi. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan. Karena sekali lagi, ini menyangkut nama baik UGM dan kita sebagai saudara mengingatkan. Saya sekali lagi ingat kepada Pak Jokowi dan juga teman-temannya, pendukungnya,
Jangan selalu bermain dengan pikiran, jangan selalu terkejar oleh kepentingan-kepentingan, tapi malah kita rasakan. Apakah Pak Jokowi sudah pada relnya apa tidak? Karena semuanya berjalan dengan etika. Yang kita bicara itu etika. Etika lebih menggunakan rasa daripada pikir. Itu Mbak. Oke, itu perspektif dari Prof. Kunchoro mengenai kondisi demokrasi. Kalau Bang Noel, ada perspektif lain kalau kita bicara konteksnya kondisi demokrasi saat ini? Saya melihatnya ya keprihatinan Prof dan Sivitas Akademik dari UGM menurut saya masih pada tahap yang sangat wajar. Karena biar gimana pun mereka punya tanggung jawab secara moral dan politik untuk menjaga demokrasi ini lebih baik. Sama halnya dengan saya sebagai pendukung Pak Jokowi. Kita tidak akan pernah membiarkan pemerintahan Jokowi ini hanya melahirkan monster-monster demokrasi. Kita sampai detik ini tidak mau pemerintahan Jokowi ya lalai terhadap demokrasi yang pernah kami perjuangkan. Nah, kenapa saya suka dengan apa yang dilakukan kawan-kawan Prof terkait petisi, kemudian gerakan-gerakan kawan-kawan mahasiswa, saya melihatnya bahwa kampus masih ada, gitu loh. Daya kritis itu masih ada. Saya sih menganggapnya bahwa sikap itu kan sebenarnya ada kerisauan terhadap langkah-langkah yang mereka khawatirkan, jangan sampai langkah-langkah ini malah menjerumuskan demokrasi yang sudah dibangun. Itu poin yang sangat benar dan sangat-sangat saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Prof dan Sivitas Akademik UGM. Tapi yakinlah apa yang dilakukan Pak Jokowi ke depan itu ada langkah-langkah yang terkadang kita susah memahaminya. Tapi saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini buat Indonesia ke depan, kemudian buat masa depan bangsa ini dan juga buat demokrasi. Dengan hadirnya petisi ini, saya menganggap demokrasi itu benar-benar ada. Kecuali demokrasi itu dibungkam ya. Kemudian Pak Jokowi memerintahkan nggak boleh ada kampus yang melakukan kritik dan pemerintah, oh kita lawan. Ya, sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan Pak Jokowi menghormati sikap dari Prof dan Sivitas Akademik UGM. Dan itu saya anggap sikap-sikap yang sangat demokratik yang harus kita hormati. Dan ya semoga ke depan ini kekhawatiran kita, kegelisahan kita semoga tidak terjadi. Biarlah optimis saja, karena kita lihat pemerintahan Pak Jokowi sampai detik ini masih on the track, tidak keluar dari apa yang kita ragukan gitu loh. Sebegitu Pak Prof dan Mbak Maria. Oke, baik, langsung saja saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, melihat konteksnya adalah demokrasi, sejumlah akademisi berbicara mengenai hal ini, bentuk kasih sayang terhadap Presiden Joko Widodo. Catatan Anda seperti apa? Ya, bagus kalau ini sebagai bagian dari bentuk cinta dari UGM sebenarnya kepada Pak Jokowi. Ini kan sedang diingatkan oleh alma maternya, sedang diingatkan oleh teman-temannya yang sesama dari UGM. Saya membaca secara substansi apa yang disampaikan oleh seluruh Sivitas Akademika di UGM ataupun di UII beberapa waktu yang lalu. Ini kan sebenarnya daur ulang dari berbagai informasi politik yang saya kira memenuhi proses politik menuju 2024 tentang MK, tentang proses demokratisasi, tentang netralitas aparatus pemerintah dalam politik, tentang oknum penegak hukum yang mestinya tidak terlampau jauh misalnya terlibat dalam politik elektoral. Ini kan adalah narasi-narasi besar yang saya kira sepanjang 3-4 bulan belakangan ini sering kita dengar. Kenapa ini ramai? Pertama karena ini jelang pencoblosan di 2024. Kenapa ini ramai? Karena ini yang bicara adalah guru-guru besar. Biasanya yang bicara tentang MK soal demokratisasi, tentang aparatus pemerintah dalam pemilu, ini kan kalangan aktivis, kelompok pro-demokrasi, dan rata-rata mereka adalah gerakan civil society. Tapi ketika kampus yang bicara, guru besar yang bicara, ini dianggap sebagai sesuatu yang seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa. Bagi saya ini hanya sebatas penebalan satu informasi bahwa dalam proses demokratisasi, kepala negara, presiden, menteri, aparat-aparat pemerintah, siapapun yang ada di dalamnya harus tunduk dan patuh hanya kepada undang-undang, hanya tunduk dan patuh dan menjalankan semua hal yang terkait dengan Pancasila. Saya kira sederhana itu. Karena timingnya saja kemudian. Karena timingnya ini jelang pemilu, maka kemudian agak ramai. Dan yang paling penting, ini jarang sekali kampus misalnya bicara tentang kondisi politik bangsa dan negara ini. Biasanya kalau kita melihat kawan-kawan UGM, mahasiswanya lah yang kemudian memberikan skor yang agak kurang baik terhadap pemerintah. Bahkan beberapa waktu yang lalu BEM UGM kalau tidak salah pernah menobatkan Jokowi sebagai alumni yang paling buruk kan ya. Bagi saya ini adalah hal alamiah dalam demokrasi,
tak perlu ada yang dirisaukan karena kritik semacam ini wajar. Di negara-negara lain, di negara-negara maju yang demokrasinya terkonsolidasi, kalau menjelang pemilu, sebelum pencoblosan pasti ada upaya-upaya. Semua kontestan, kepala negara, siapapun yang bertanding di dalamnya, harus menjadikan konstitusi sebagai moral etik yang juga harus dijaga. Betul. Tentu ini untuk mewujudkan supaya pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang dilahirkan dalam proses. Pertanyaan kita selanjutnya nanti akan kita bahas. Kenapa kemudian isu demokrasi baik itu di dalam negeri maupun luar negeri selalu dibaca, selalu dibahas ini menjelang pemilu? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami.